Assalamualaikum Kang Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayat Hidayat. Tapi sering dikenal orang sama Kang Yayat Lesi. Itu nama dari mana Kang Yayat? Ini jarang ditanyain masalahnya. Iya, Lesi itu sebenarnya kan itu manipulasi sebenarnya, Pak. Itu yang sesungguhnya bukan L-E-S-S-I-E, dulunya tuh L-A-Z-Y. Lazy, si pemalas. Jadi karena goreng sama tetekan halus-halus jadi lazy. Karena dulu saya dikenal ketika pendidikan dasar itu paling malas kalau jadi kopur. Jadi seksi dapur, bagian masak, paling ngoreal, masak muncul lazy. Saya tadi tak barodok ini nulisnya pakai LE, syukur sekurang teh. Jadi salah kurang gitu Bapak. Manipulasi. Apa kabar Kang ya? Alhamdulillah baik. Kita pelan-pelan nih Kang ya melihat apa ya? Kita mulai ada banyak sekali ini kalau berhadapan dengan Kang Yayat banyak sekali pertanyaan yang akan muncul nih. Cuman kita mulai dari mana ya oke lah. Saya pengen memulai semuanya itu dari keluarga besar pecinta alam. Kita mulai bergerak itu sebenarnya mulai dari tahun 90 kan. Iya, betul. Kang Caca beberapa saat yang lalu sempat bercerita itu di kanal ini juga. Iya. Dia punya sudut pandang. Tapi saya yakin Kang ya pasti punya sudut pandang sendiri kayak cerita masalah keluarga besar pecinta alam. Satu hal, kenapa keluarga besar Kang? Oke. Kenapa bukan asosiasi? Kenapa bukan federasi? Kenapa bukan yang seperti itu? Betul. Nama keluarga besar waktu itu sesungguhnya adalah merupakan kesepakatan kita juga ya. Karena tahun 92 waktu itu masih politik kita kan masih sangat-sangat sedemikian rupa lah Orde Baru ya. Dengan mudah kita ada kooptasi oleh sebuah lembaga, oleh sebuah partai jika kita membuat sebuah lembaga yang sifatnya formal. Nah, bagaimana kita harus membuat sedemikian rupa? Kita kumpul, tapi kalau diklaim kita bubar, kita nggak ada. Ongkok ayat tapi bagaimana caranya ya? Kalau asosiasi FK itu kan sangat mudah dikooptasi. Kenapa? Karena lembaganya jelas. Tapi kalau keluarga besar itu disebutkan ada tidak ada. Silakan lihat di buku manajemen manapun tidak ada keluarga besar kan. Ada juga himpunan, asosiasi ya itu ada semua kan. Keluarga besar tidak ada. Ikatan Ya kan selalu ada ikatan gitu kan. Nah jadi kita bilang keluarga besar adalah untuk menyatakan bahwa kita ada, yaitu keluarga besar. Tapi kalau dikooptasi, kita hilang langsung. Apa yang mau diklaimnya kan keluarga besar. Nah, jadi itu sebenarnya adalah sebuah keputusan politik waktu itu bahwa kita bersatu dengan menyamarkan bentuknya karena memang suatu politik waktu itu tidak memungkinkan. Itu bisa berbahaya sekali kan. Sementara pecinta alam dikenal ya, lembaga yang independen, yang sifatnya non partisan gitu kan, dan suasana politik waktu itu memang selalu diarahkan ke situ. Nah, sehingga kita bermanuver sedemikian rupa dan kita sepakat di RAC UPAS waktu itu untuk menyamarkan bentuknya jika dibuatlah keluarga besar. Tapi sesungguhnya keluarga besar ini pengertiannya menjadi lebih mengerucut saat bicara bahwa di awal kita bicara persaudaraan dulu. Setelah bersaudara tahun 2002 maka muncullah FK, Forum Komunikasi Bersatu. Berkeluarga dulu, sok duduluran heula. Sok bersadar dulu, saat itu kita bersatu. Nah, ini sebuah pergerakannya bagus sekali. Karena itu jadi memuluskan kan pergerakan dari FK. Kenapa? Kami sudah bersaudara dulu sebelum bersatu itu. Nah, banyak teman-teman yang dari daerah yang sering bertanya ke saya lewat inbox utamanya, Kang, kenapa di tempat kami ketika FK dibuat, tapi ternyata banyak yang saling dorong-dorongan lah, tepuguh. Jadi rebutan kursi dan sebagainya. Ya karena masalahnya di sana. Bersatu dulu dengan diharapkan bersaudara setelah bersatu gitu. Ini bisa iya, bisa tidak persoalannya. Jadi kalau bersaudara dulu, bersatunya lebih mudah. Ketimbang bersatu dulu, kemudian diharapkan muncul persaudaraan. Nah, jadi ini sebuah manuver waktu itu. Dan kebetulan sekali kan seperti Kang Caca katakan juga, memang waktu itu kan ada isu yang sangat sentral, yaitu ketika RAC UPAS mau dijadikan lapangan golf oleh PGI kan.
Dan itu momentum buat kita kan untuk menyatukan agar keluarga besar ini menjadi solid. Nah, beneran ya ayah lawan gelut maksudnya. Ya selalu jalan gelut bahkan kita kahijinya. Kok udah gelutan lah. Harus berantem dulu. Harus berantem dulu, jangan hijikeun lah. Contoh ketika Argentina waktu itu kan lagi kacau balau Argentina. Tiba-tiba si presiden buat isu Malvinas kan. Tiba-tiba Argentina bersatu melawan Inggris kan. Walau di si presiden hampir digulingkan sama rakyatnya kan. Tapi buat isu gelut yang Inggris. Maka jadi bersatu kembali Argentina melawan Inggris waktu itu. Sama dengan gitu. Jadi ngelawan gelut lah, mereka hiji mah. Bersatu dulu, tadi yang menarik, bersatu dulu, kemudian dia memfokuskan dirinya menjadi semacam keforuman. Nah, memang ada isu seperti apa sih? Memang nggak bisa bersatu atau gimana? Oke. Sekali lagi, awal kita bersaudara dulu baru bersatu kan. Bersaudara dulu baru bersatu. Tahun 72, waktu itu kami pernah mengadakan sebuah semacam pertemuan nasional di Barukai, Jana Buana mengadakan, yaitu akan membentuk Federasi Pecinta Alam Indonesia tahun 72. Tahun 72. Federasi Pecinta Alam Indonesia kan gagah tah. Di Koptas itu. Datanglah dari seluruh penjuru Indonesia, Pak Gubernur datang, Panglima Siliwangi juga datang gitu. Dan gagal, tidak terbentuk federasi tadi. Gagalnya kenapa? Nah, gagalnya ini ada sebagian pihak yang melaporkan isu bahwa pecinta alam itu tidak mungkin disatukan. Kenapa? Egonya terlalu tinggi. Mau bisa ngahiji pecinta alam, kenapa? Egonya terlalu tinggi. Itu tahun 72. Nah, sehingga tidak terjadi. Karena memang kami juga mengakui bahwa pecinta alam tidak mungkin membuat sebuah lembaga dasar lembaga pecinta alam. Federasi itu selalu jadi lembaga dasar lembaga kan. Nah, tidak mungkin. Tapi itu bagus jadi benchmark bagi kita semua bahwa memang itulah pecinta alam dan harus dipelihara ego tadi. Kan ada sesuatu di sana. 20 tahun kemudian, 92, si ego ini perlahan terkikis ternyata. Ketika apa? Menghian musuh. Jadi untuk menghilangkan ego, lawan golf. Jadi lawan golf itulah sesungguhnya yang membuat kita jadi bersatu. Jadi kita juga tidak tahu apakah kalau tidak ada isu lapangan golf kita bisa bersatu atau tidak. Kita juga tidak tahu ya. Pasti apa kejadian anak gitu kan. Pas lawan golf, pas ayah musuhnya gede lagi kan golf, kebayangin kan siapa yang di atasnya gitu kan, orang kedua di Indonesia kekuatannya. Jadi jelas kita gelutnya tadi gitu. Nah, dari situlah mulai terbentuk bibit-bibit tentang dimulainya dengan KBPA dengan mengambil KB keluarga besar. Nah, tadi ya kita bikin manuver jangan sampai jika dikooptasi oleh sebuah partai politik waktu itu kita bisa menghilang. Lalu keluarga besar tidak ada dalam buku manajemen manapun juga kan. Tapi disebutkan tidak ada juga ada. Kenapa? Karena kita bikin proposal kan. Bikin proposal untuk menolak ranca upas yang rawa gunung statusnya di kita ini mau dihilangkan dan menjadi lapangan golf. Nah, siapa yang mengajukan itu? Keluarga besar pecinta alam se-Bandung Raya. Waktu itu 48 organisasi, saya masih ingat. 48 organisasi di Bandung Raya menyatakan bahwa kita bersatu dalam keluarga besar pecinta alam se-Bandung Raya. 2 hari kemudian tambah 3 organisasi. Jadi total 51 organisasi yang mengawali berdirinya keluarga besar pecinta alam se-Bandung Raya. Jadi kembali lagi di sana, itulah perjalanan kita, bagaimana kita memanfaatkan momentum-momentum yang ada untuk membentuk tadi, untuk menggugurkan sebuah pandangan awal tahun 72 bahwa pecinta alam itu tidak mungkin digabungkan. Kenapa? Egonya terlalu tinggi. Dan ternyata faktanya ego ini bisa runtuh kalau kita bicara masalah yang lebih luas lagi. Apa itu? Lingkungan hidup. Nah, di sini luar biasa menarik. Bagaimana sebuah ego yang konon katanya sedemikian menjadi berhala bisa runtuh oleh karena kita mempunyai keprihatinan yang sama, yaitu lingkungan hidup kita terjaga. Jadi saya pikir ini sebuah basic point kan. Ini sebuah pandangan yang sangat elementer, sangat esensial. Ego dikalahkan oleh lingkungan. Demi lingkungan at any cost. Nggak perlu gelut gitu kan. Tapi memang iya ya, pada saat itu memang saat itu kita berjalan seolah-olah sendiri-sendiri. Memang ada hubungan-hubungan tertentu antara beberapa organisasi, tapi ya kita nggak ada yang mewadahi kita saat itu. Nah,
perjalanan itu sendiri yang Kang Yat lihat, proses melebur menjadi semacam keluarga besar itu seperti apa yang Kang Yat lihat pada saat itu? Oke, sebelum tahun 90-an itu, memang setiap organisasi berdiri sendiri-sendiri dan cenderung untuk bermain sendiri. Bahkan kalau katakanlah saya namu ke sekitar orang lain itu dipelototan, dia saha gitu. Naon kan dia, mata-mata lain, FBI, KGB, naon gitu kan. Soalnya jadi gitu ya. Tapi setelah 92 itu, kemudian tahun 93 kita mengadakan latihan bersama. Itulah lab pertama bersama KBPA, yaitu Rawa Laut. Kita bekerjasama dengan pihak Kopassus, dan saya masih ingat itu Komandan Kopassus di Batu Jajar itu Pak Prabowo. Waktu itu dia Menteri Pertahanan sekarang. Ya, kita menghadap ke sana, kita mengajukan 13 item ke pihak Kopassus, 11 disetujui. Plus dengan instruktur dari Kopassus. Nah, kita bergerak ke Pamengpeuk 3 hari di Leuweung Sancak 4 waktu itu. Nah, di sanalah cikal bakal pertama kali kita ini merasakan bagaimana sensasi sebagai sama saudara. Di mana ilmu survival tadi kita tidak makan sendiri, tapi kita share dengan yang lain. Itulah kenikmatan awal, dan itulah sebenarnya nilai awal yang pertama diletakkan. 92 kita luar besarnya, 93 kita merasakan sharing pertama kali. Bagaimana rasa setia kawan tadi mulai di-share bersama rekan-rekan. 93 November sama saya ingat. Oh, November 93, Rawa Laut ya? Rawa Laut. Dan itu sangat seru kan, waktu itu kan. Itu bukan main gitu. Ada 86 orang dari kita. Pecinta Alam Bandung Raya waktu itu yang berkumpul di 16 organisasi. Bersama-sama di Leuweung Sancak. Ya, nah, mengenai pada saat deklarasi kan, pengen masuk ke wilayah deklarasi, itu apa yang terjadi, suasananya seperti apa? Oke. Suasana batinnya waktu itu dalam deklarasi kita pertama kali merasakan sebuah sensasi. Balik lagi pada sensasi ini, kerasa ngomong sensasi. Ada kekagetan, ada keharuan, ada sebuah ting di kepala gitu. Nyanya, nah hijitnya geningan gitu. Ternyata nikmat sekali bersatu itu. Selama ini kalau kita bicara masa bersatu sebatas upacara kan, upacara, mau tiba-tiba gususan di Gunung Gede, di Ranca Upas, di mana-mana upacara. Tapi tidak sebatas upacara, ya sifatnya sangat formal. Setelah itu bubar ya udah selesai sampai di situ saja kan. Nah, tapi dalam momentum deklarasi tadi Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober tahun 92 ada nuansa yang lain, yaitu ketika kita berhadapan dengan sebuah musuh yang sama itu. Jadi orang kudu ngahiji lamun teu orang eleh gitu. Gimana pun kita akan kalah. Mereka gajah, kalau kita menjadi pelanduk seumur hidup, kita tak akan kalah. Gajahnya bisa dilawan oleh gajah. Yuk, mari kita sama jadi gajah gitu. Agar apa? Agar seimbang. Nah, jadi di semangatnya itu waktu itu ada nuansa kebatinan sedemikian rupa yang memaksa kita untuk jadi gajah, bukan lagi pelanduk. Jadi dipaksa gitu. Apakah itu sebuah usaha naon? Tapi memang begitulah keadaannya gitu. Ya memaksa kita untuk bersatu. Sebab kalau tidak kita akan kalah. Nah, sekarang berarti dari 92, dan sekarang berarti udah berapa tahun? Udah 28 tahun. 28 tahun, ya. 28 tahun. Berkumpul dari 28 Oktober 92. Ya. Hingga kongres terakhir 2018 ada sempat isu-isu tentang menyatukan ini ke dalam konsep gagasan yang mengangkatnya ke dalam gagasan yang lebih luas lagi tingkat di skala nasional. Kang Yat sendiri melihat itu tuh seperti apa? Oke. Apakah keluarga besar atau semacam ini perlu diangkat ke tingkat nasional atau tidak? Itu pertanyaan mungkin ya. Selama ini kan tingkat lokal, ada FK KBPA Bandung Raya, ada Tasikmalaya, ada Garut, ada Sumedang, ada Cirebon, ada Majalengka, ada ya kan? Jogja. Ada Jogja, Malang, banyak sekali, Purbalingga dan sebagainya. Perlukah kita mengangkat ke tingkat nasional? Saya pikir perlu sekali. Saya teringat kasus Unisi ketika terjadi sampai mereka di sidang. Muncullah konsep Pak itu melakukan kekerasan pada siswa sampai menyebabkan kematian waktu itu kan.
Dan saya melihat anak-anak Indonesia waktu itu sedemikian rupa mereka bingung harus ngadu ke siapa. Kekerasannya kata siapa? Sebab kita punya model kekerasan yang lain. Kekerasan di kita bukan berarti pemukulan. Itu mah kasar, bukan keras. Bedakan antara kasar dengan keras. Olahraga karate adalah olahraga keras. Sah. Main bola dengan keras, boleh. Kayak PSMS Medan waktu itu kan. Persib kalah terus kan karena PSMS Medan keras kan. Tapi kan tidak ada kartu kuning, udah keras. Ini kartu kuning yang kasar. Nah, membedakan antara keras dan kasar, itu kan itu ruang persepsi ya. Sementara kita masing-masing kan punya ruang persepsi tadi. Bahwa keras kata kita bukan keras kata Anda. Yang ada sebutan keras itu buat kami itu kasar. Dan kasar tidak boleh, jelas. Kasar tidak boleh. Kasar itu brutal. Dan brutal lah yang mengakibatkan kecelakaan. Tapi keras mah tidak. Bagaimana mungkin seorang pecinta alam, bagaimana seorang Kopassus yang berlatih dengan yang tidak keras. Kebalikan keras kan lembek, ya kan? Masa pecinta alam harus lembek, gitu kan? Kopassus harus lembek, kan tidak kan? Keras. Tapi balik lagi soalannya. Lantas siapa yang harus mendefinisikan keras? Versi kita. Versi kita nih, pecinta alam. Nah, yang ada terjadi sekarang kan waktu kemarin saya diundang oleh Uni sebagai pembela mereka, pembela ahli waktu itu adalah harus berusaha menjabarkannya ada pihak pengadilan, pada pak hakim, pada jaksa, bahwa keras yang ada dituduh oleh jaksa itu tidak berlaku bagi kami, karena bukan itu konteksnya, persepsinya seperti apa. Nah, jadi dalam hal ini, apakah kita perlu lanjutkan ke tingkat nasional? Perlu. Tadi kita bicara masalah masalah perlindungan hukum bagi kita, para pecinta alam. Kita bicara masalah bagaimana konsep pendidikan ini disatukan agar jangan sampai nanti setiap kali ada latihan ada bertanya, Kang, latihan dasarnya gimana sih? Kang, latbernya gimana sih? Gitu. Kalau tidak ada yang menyatukan ke tingkat pusat, masih kurikulumnya gitu kan. Jadi ada banyak kepentingan sesungguhnya kalau kita bisa menyatukan diri ke tingkat yang lebih mengerucut ke tingkat nasional gitu ya. Bukan berarti lembaga ada lembaga. Nah, ini harus kita pilih bagaimana konsep manajemen ke depan gitu ya. Karena kita jelas pecinta alam, jangan sampai ada lembaga di atas lembaga. Mereka akan sangat alergi. Umum namanya, tiba halnya bukan kayu, alergi wae gitu. Tapi kalau forum komunikasi mah kan individu pecinta alam tetap ada kan, secara organisasi akan tetap terlindungi itu. Tapi at least kita punya sumber-sumber awal jika ada terjadi sesuatu kita bisa paku kumah dengan yang di atas ini, termasuk perlindungan hukum diantaranya. Itu ya. Ini menjadi semakin menarik pembicaraannya di saat pada saat 2018 itu ternyata dihadiri oleh cukup banyak orang tua. Betul. Apakah semuanya juga berpandangan yang sama terkait itu, Kang? Saya yakin semangatnya sama ya. Kalau kita butuhkan ada Om Don ya, Mas Wiro, Kang Lodi, Kang Hari dan sebagainya, semua kan hadir ya, alhamdulillah waktu itu. Dan kalau kita cek satu persatu, memang semangatnya sama, bahwa nilai-nilai awal ini harus dilestarikan oleh para tetua ini gitu ya. Ada semangat dasar yang harus dilestarikan dan dijaga sampai saat ini. Nah, persoalan kita adalah bagaimana caranya melestarikan tadi. Nah, di kongres tadi kan baru kita coba bicarakan. Juga kita ingat waktu itu di kongres itu redesign. Bagaimana soal konsep pendidikan dasar, kita melakukan desain ulang terhadap pendidikan dasar. Kenapa? Karena zaman berubah. Zaman sudah berubah, masyarakat sudah berubah. Bahwa lama kan ke gunung adalah cuma satu-satunya opsi untuk berkegiatan positif. Ya. Nah, deui sih gitunya, ayeuna mah kan aya grup motor, aya komunitas naon dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak godaan lah gitu. Nah, jadi kalau sekarang perlu dikembalikan pada nilai awal tadi, rasanya memang nggak perlu. Dan saya yakin semua tetua tadi berpikiran sama, harus dilestarikan. Kemarin waktu di Geladian di Padang, sesungguhnya itu diinginkan adalah mengembalikan semangat tadi. Cuma karena ada masalah-masalah teknis kan tidak terjadi. Tapi mudah-mudahan di Makassar sekarang yang 2020 ya, mudah-mudahan itu di Geladian yang di depan ini bisa kembali diungkapkan ke permukaan.